inilah kalau kita melawan 9 naga ya, tiba-tiba yang tadinya udah jadi tersangka, apa yang terjadi teman-teman ya? Laporan polisinya di SP3. SP3 tuh di awal sebelum Ibu Ike Farida ditahan, saya sudah bilang, Bu Ike, ini terima aja 5 miliar ya. Ibu Ike Farida ditahan di penjara ya. Apartemennya pun juga dia nggak dapat. Ya nggak diberikan gitu loh. Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, dalam acara Cerdas Hukum kali ini, teman-teman, kita mau membahas kesimpulan dari kasus seorang doktor hukum yang bernama Ike Farida. Teman-teman mungkin tahu kalau sudah mengamati dan menonton saya punya podcast sebelum-sebelumnya, bahwa Ike Farida ini adalah seorang pengacara dan juga seorang dokter, seorang dosen ilmu hukum ya teman-teman ya, yang memperjuangkan haknya di dalam membeli sebuah apartemen di Jakarta, apartemen Casablanca teman-teman ya. Jadi Dr. Ike Farida ini sudah berjuang 12 tahun teman-teman untuk mengambil haknya ya, berupa apartemen yang tidak diberikan oleh pengembang ya. Di dalam kasus hukumnya, beliau melawan salah satu naga dari 9 naga yang di Surabaya ini teman-teman ya. Jadi salah satu konglomerat perusahaan development property di Surabaya yang bernama Pakuwon Group teman-teman, Pakuwon. Jadi kalau teman-teman tahu di Surabaya tuh Pakuwon tuh sangat besar ya. Dia punya mall, dia punya Pakuwon Tower, bahkan Tunjungan Plaza ya. Mall selevel Plaza Indonesianya di Jakarta itu, di Surabaya Tunjungan Plaza itu milik grup Pakuwon juga teman-teman ya. Jadi ini adalah grup yang sangat besar Pakuwon yang dimiliki oleh Melinda Teja dan Alex Teja ya, seorang suami istri. Nah teman-teman, kronologi singkat, 12 tahun yang lalu Ike Farida membeli sebuah apartemen di kota Casablanca, di Kokas, seharga kurang lebih 3 miliar sekian lah di situ ya, 3 miliar lah kurang lebih ya. Nah, karena beliau punya suami orang Jepang, maka notaris dari Pakuwon Group itu tidak mau dan tidak bisa membalik nama ya, nggak bisa AJB lah istilahnya, walaupun sudah dibayar lunas di situ. Nah, yang terjadi adalah Pakuwon pada saat itu beritikat baik untuk mengembalikan uang 3 miliar tersebut kepada Ibu Ike Farida. Tetapi Ibu Ike Farida tetap ngotot dan mau memperjuangkan dia mau apartemennya, tidak mau uangnya dia kembali di situ ya. Jadi mau dibalikin uangnya, dia nggak mau. Dia bilang dia tetap mau apartemen. Nah, Pakuwon memberikan pilihan untuk agar Ike Farida mencari sendiri notaris yang mau ya, yang mau membalik nama. Tapi juga informasinya ya, yang saya dengar, Ibu Ike Farida juga tidak mampu mencari notaris untuk membalik nama. Nah, singkat cerita, digugatlah Pakuwon ini oleh Ike Farida ya, gugat secara perdata. Di PN, PT, MA, dan PK, si Ibu Ike Farida ini menang teman-teman ya. Menang dan pengadilan memerintahkan agar supaya si Pakuwon ini memberikan apartemennya ke Ike Farida. Tapi saya duga apartemen itu sudah dipindah tangankan ya. Karena nggak mungkin dalam waktu 10 tahun apartemen itu nggak dijual gitu loh. Jadi kalau menurut saya sudah dijual ke orang lain dan sudah dibalik namakan. Sehingga tetap Pakuwon hanya mau mengembalikan jumlah uangnya aja ya, 3 miliar tersebut ya, tidak bisa memberikan apartemen karena kemungkinan besar apartemennya udah dijual ke orang lain ya. Jadi kan agak repot ya di situ ya. Nah, singkat cerita setelah menang si Ike Farida selain perdata juga memasukkan gugatan pidana teman-teman ya, laporan polisi. Dan laporan polisi itu sempat ya, saya lihat direkturnya Stefanus Ridwan,
Pak Alex Teja, ya ownernya itu sempat pada dijadikan tersangka di Polda Metro ya teman-teman ya. Tapi inilah kalau kita melawan 9 naga ya, tiba-tiba yang tadinya udah jadi tersangka, apa yang terjadi teman-teman ya? Laporan polisinya di SP3 itu dihentikan. Nah, malah lebih parahnya lagi ada laporan balik teman-teman, yaitu laporan sumpah palsu. Jadi dianggap bahwa Ike Farida ini bersumpah palsu atau menyuruh orang atau diduga ikut serta dalam sumpah palsu, sehingga dilaporkanlah Ibu Ike Farida ini ke polisi ya, dan waktu dia jadi tersangka waktu itu sempat memberikan kuasa ke saya ya. Terus sama saya berusaha damaikan dengan si Pakuwon ya, karena kebetulan saya kenal sama pemiliknya melalui teman saya Pak Wevan. Saya hubungi Pak Wevan hubungi Ibu Melinda. Singkat cerita mereka bersedia mengganti. Saya mintakan lebih dari 3M karena 3M itu adalah harga ketika dia beli waktu itu, sedangkan harga apartemennya sekarang ini sudah naik teman-teman, udah bukan 3M ya, udah kurang lebih sekitar 5-an di situ. Nah, terus Ibu Melinda Teja bilang, ya udah tawarkan ke klien kamu kalau mau kita berikan ganti rugi berdasarkan harga pasar saat ini, yaitu 5 miliar sekian. Nah, saya hubungi Ibu Ike Farida, tapi Ibu Ike Farida tetap tidak mau ya dengan 5M. Beliau merasa uangnya itu nggak cukup dan bilang ke sayanya mau minta 10 kali lipat karena sudah 10 tahun katanya. Karena ya ada kerugian-kerugian yang beliau hadapi, seperti contoh ya kerugian waktu, kerugian biaya gugatan dan sebagainya lah di situ ya. Tapi saya merasa kalau meminta saya untuk menyampaikan ke Pakuwon dengan ganti rugi 10 kali lipat, menurut saya sih nggak pada tempatnya ya. Jadi alhasil saat itu saya tidak melanjutkan kuasa dengan Ibu Ike Farida, dan Ibu Ike Farida mendapatkan lawyer lain, yaitu Bapak Kamarudin teman-teman ya. Nah, ketika Pak Kamarudin menangani perkara ini ya, dia pakai cara yang ya beliau idealis ya. Rekan saya Kamarudin itu beliau idealis dan beliau merasa bisa menang. Saya udah bilang sama Pak Kamarudin, dan kalau teman-teman lihat saya punya podcast sebelumnya, saya bahkan bilang kalau lu bisa menang lawan 9 naga nih, potong kuping gua nih kalau bisa menang ya. Saya bilang seperti itu ya teman-teman. Nah, kita mau lihat nih berita terakhir bagaimana tentang putusan tersebut. Ini ada di FIFA teman-teman ya. 3 Desember 2024, terdakwa sumpah palsu Ike Farida terbukti bersalah, divonis 5 bulan penjara. Jadi dianggap terbukti bersalah ini teman-teman. Terdakwa perkara dugaan sumpah palsu Ike Farida divonis 5 bulan penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan itu hari ini Selasa 3 Desember 2024. Hakim menegaskan Ike Farida terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sumpah palsu sesuai pasal 242 ayat 1 KUHP. Memutuskan menyatakan terdakwa Ike Farida bersalah melakukan tindakan pidana sumpah palsu, menjatuhi vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan. Kata hakim membacakan putusan. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum ya. Jaksa diketahui menuntut terdakwa Ike Farida dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Sebelumnya sidang putusan dimulai, masa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Peduli Hukum juga sempat menggelar unjuk rasa di depan PN Jaksel. Kami meminta agar majelis hakim memutus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak termakan opini yang dikembangkan oleh pihak terdakwa yang selalu menyudutkan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kata Fandi, salah satu perwakilan massa. Sementara itu, terdakwa Ike Farida sendiri mengaku akan mengajukan banding atas vonis yang diterimanya. Agus Trias Andika selaku kuasa hukum Ike Farida mengaku kecewa dengan putusan hakim PN Jakarta Selatan. Kami pastikan akan melakukan banding karena Ike Farida tidak pernah hadiri pengadilan dan tidak pernah diambil sumpahnya. Semua sumpah dilakukan oleh kuasa hukumnya, kata Agus Trias. Sebelumnya diberitakan terdakwa perkara sumpah palsu, Ike Farida menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Ya, jadi kita bisa lihat teman-teman ya,
bahwa Alvin Lim ini bukan cuma asal ngomong, bukan cuma asal ngebacot, ya. Hukum itu ada teori, ada kenyataannya, teman-teman. Teorinya hukum itu adalah panglima, ya. Kenyataannya uang adalah panglima, teman-teman, ya. Kalau teorinya, ya, hakim, jaksa, polisi harusnya menegakkan kebenaran, ya, teman-teman. Pada realitasnya, pada kenyataannya, banyak oknum polisi, oknum jaksa, dan oknum hakim yang bermain, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya di dalam dalam teori hukum saya setuju dengan rekan saya Kamarudin, ya, bahwa hukum itu harusnya tertinggi dan harusnya teman-teman, ya Ika Farida itu menang memang di situ, ya, sebagaimana putusan perdata. Tapi dengan masuknya putusan pidana di situ, seharusnya pun dalam putusan pidana, ya, Ika Farida itu tidak dihukum, teman-teman. Tapi itulah yang saya bilang, ya, bahwa adanya oknum mafia hukum sehingga oknum-oknum ini bermain. Orang yang benar bisa jadi salah, orang yang salah bisa jadi benar. Inilah makanya saya sudah memberikan peringatan, ya, sudah mengingatkan. Bukan saya takut sama 9 naga, bukan, ya. Tapi kalau dia udah main duit, dia udah nyogok di situ, ya. Sehebat apapun kita, ilmu hukum kita kadang sulit untuk menang, teman-teman, ya. Kecuali kita no viral no justice, kita teriak sampai didengar pejabat-pejabat tinggi, ya. Jadi kalau cuma sepantaran Ibu Ika Farida yang suaranya pelan, akan sangat sulit, teman-teman, ya. Bahkan teman-teman bisa lihat, ya, Pakuwon bisa mengerahkan orang untuk berdemo juga. Jadi ada pasukan-pasukan yang tadi dibilang tuh namanya siapa tadi, Faris atau siapa, ya, bisa memimpin demo, teman-teman, ya, meminta agar si Ika Farida dinyatakan bersalah. Bisa dibayangkan tuh, teman-teman, ya, sebegitu hebatnya tekanan, ya, dari oknum-oknum. Jadi teman-teman, makanya dari awal sebelum Ibu Ika Farida ditahan, saya sudah bilang, Bu Ika, ini terima aja 5 miliar, ya. Terima 5 miliar selesai. Anda bisa beli tuh apartemen di luar. Kalau Anda merasa bisa cari notaris yang berani membalik nama, silakan, saya bilang kan. Tapi dia nggak mau di situ, ya, teman-teman, ya. Saya udah bilang pada resikonya kalau ini lanjut, Ibu Ika Farida saat itu sudah tersangka. Saya bilang, Bu, Ibu bisa ditahan loh. Saya bilang, ya, untuk apa? Akhirnya yang terburuk terjadi seperti sekarang, teman-teman, ya. Ibu Ika Farida ditahan, di penjara, ya. Apartemennya pun juga dia nggak dapat, ya, nggak diberikan gitu loh, ya. Jadi mau eksekusi juga gimana mau eksekusi, gedungnya aksesnya ada di Pakuwon, ya. Jadi inilah sangat sulit, teman-teman, ya. Kenyataannya sangat sulit, ya. Saya bukannya jelek-jelekin hukum, saya bukannya jelek-jelekin polisi, saya bukan jelek-jelekin jaksa, ya, atau jelek-jelekin hakim. Tapi teman bisa lihat fakta. Inilah buktinya ada mafia hukum di Indonesia. Ini buktinya, teman-teman, ya. Seseorang keluar duit 3 miliar, uangnya nggak dibalikin, belum dikembalikan, masih ada di developer, ya. Apartemennya nggak dapat, malah orangnya masuk penjara. Coba bayangin. Ya, dia udah keluar duit, nggak dapat barang, malah masuk penjara. Ya, itu hanya ada di negara Indonesia ini, teman-teman, ya, negara tercinta. Sedih nggak, miris nggak ngelihat itu? Saya sebagai ahli hukum sedih dan miris, ya. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya udah sering melihat hal yang kayak seperti ini, ya. Saya mau bicara bagaimanapun juga, ya, tidak merubah sistem hukum yang ada, karena tetap aja, ya, oknum polisi masih mau terima suap, oknum jaksa masih mau terima suap, oknum hakim masih mau terima suap, teman-teman, ya. Dan kita bisa lihat terakhir yang baru ditangkap itu makelar dari MA memiliki uang hampir 1 triliun, hebat sekali, ya, 1 triliun, ya. Mungkin 99% dari penduduk di Indonesia nggak pernah lihat itu. Uang 1 miliar, 1 triliun itu seperti apa, teman-teman, ya. Makanya inilah saya bilang, ya, kalau Anda sudah ke LQ Indonesia Law Firm dan kita sudah berikan skenario terbaik, baiknya diterima saja. Karena kenapa? Ya, kalau orang-orang lain berhadapan dengan konglo-konglo, ya, berhadapan dengan 9 naga,
itu boro-boro mau dikasih duit. Enggak. Kadang tanah mereka, rumah mereka dirampas, ya, uang mereka dirampas, tanah mereka dirampas, mereka yang dijeblosin penjara, teman-teman ya. Jadi saran saya adalah cari lawyer yang baik, ya, seperti LQ Indonesia Law Firm yang bisa menjembatani dengan mereka, ya. Udahlah daripada ngotot-ngotot, ya kan, dapat uang di situ, ganti rugi diberikan, kenapa nggak mau, ya. Tapi ya tetap balik lagi ke prinsipal. Kalau memang prinsipal tetap ngotot nggak mau, akhirnya akan bernasib seperti Ibu Ike Farida ini, teman-teman ya. Jujur punya bicara, beliau sama-sama lawyer seperti saya. Makanya saya waktu itu bantu beliau pun juga gratis ya, teman-teman ya. Tidak saya pungut biaya 1 sen pun ketika saya membantu beliau ya. Nggak ada lawyer fee, teman-teman, di situ. Ya, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya bilang tentang hukum di Indonesia ya. Ini adalah bukti nyata, teman-teman. Kasus Ike Farida ini adalah bukti nyata yang mengingatkan kita bahwa di Indonesia ini hukum bukanlah panglima, teman-teman. Tetapi uang adalah panglima. Ini yang terjadi, teman-teman ya. Divonis 5 tahun, divonis bersalah, teman-teman. Ya, kenapa 5 bulan penjara? Karena saya yakin itu dideketin dengan waktu yang sudah dijalani Ike Farida selama dalam tahanan dan selama dalam persidangan ya. Karena dia ditahan di kejaksaan ya. Kejaksaan ke sidang itu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Persidangan sekitar 3 bulan. Jadi 3 plus 1,5 bulan, 4,5 bulan ya. Jadi makanya divonis 5 bulan biar tok langsung keluar di situ, teman-teman ya. Nah, ini saya nggak tahu beliau banding atau enggak, tapi kalau misalnya vonisnya 1,5 tahun di situ, tuntutannya 1,5 tahun, maka jaksa bisa jadi banding kalau nggak kasasi. Dan kalau jaksanya banding atau kasasi, bisa aja putusannya vonisnya naik, teman-teman ya. Saya berharap yang terbaik juga kepada rekan saya Kamarudin yang informasinya sedang sakit. Semoga beliau lekas sembuh ya, dan bisa menunaikan tugas kembali dan bisa kembali membantu masyarakat, teman-teman ya. Karena beliau juga punya idealisme yang tinggi ya. Saya juga ingatkan kepada Pak Kamarudin, kita punya idealisme boleh di situ ya. Saya tahu ini negara hukum, ini bukan negara 9 naga, tapi ini adalah negara yang dimana uang adalah panglima. Jadi kalau 9 naga punya uang ya dia bisa beli hukum di situ ya, teman-teman ya. Jadi inilah yang patut diwaspadai ya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar ya, saya yakin dan saya bisa pastikan ya, kayak Hotman Paris itu nggak akan berani berhadapan dengan 9 naga ya. Justru dia adalah pengacara ya. Kalau teman-teman lihat podcastnya dia maupun lihat keterangan dia di media, dia bilang bahwa 9 naga tersebut adalah kliennya dia ya. Jadi yang mana 9 naga itu ada klien dia, nggak mungkin dia membantu saudara, membantu masyarakat untuk melawan 9 naga, teman-teman ya. Karena dia pilih yang punya duit untuk dia bantu di situ ya, untuk jadi klien. Jadi teman-teman, pilihan terbaik adalah di LQ Indonesia Law Firm. Bagi teman-teman yang butuh bantuan hukum, silakan hubungi kami ya. Hotline kami ada di 0817 489 0999 ya, atau 08 satunya 3 kali 534489. Hubungi kami supaya kami bisa membantu Anda dalam masalah hukum, teman-teman ya. Dan Anda bisa melihat ya bagaimana giginya LQ Indonesia Law Firm, dan kami tidak main 2 kaki. Anda lihat banyak lawyer-lawyer, terutama lawyer-lawyer Renovi itu, ya kan. Banyak yang ketika di tengah jalan mundur, ya, seperti Brian, seperti siapa lagi tuh, Herwanto, ya. Jadi lawyer tiba-tiba mundur, terus tiba-tiba jadi lawyer lagi, kan aneh di situ ya. Maju mundur nggak jelas di situ, teman-teman ya. Jadi belajar dari pengalaman banyaknya oknum-oknum lawyer seperti itu, teman-teman ya. Stick lawyer seperti LQ ya. LQ kita nanganin Agus, walaupun kita diserang, teman-teman bisa lihat lah bagaimana hebatnya serangan dari para netizen ya. Mayoritas untuk menghajar kita, seolah-olah bahwa
Novi inilah yang paling benar ya, malaikat. Tapi teman-teman bisa lihat LQ Indonesia Law Firm tidak mundur, tidak gentar sedikit pun, dan kita tetap membela klien kita sampai maksimal teman-teman. Dan ini adalah karakter dan integritas yang susah kalian temui nantinya pasti di lawyer manapun. Biasanya lawyer kalau ngelihat itu udah susah, apalagi disogok duit, dikasih duit, dia pindah teman-teman ya. Dia dengan cepat beralih gitu, tapi tidak dengan LQ Indonesia Law Firm, karena kita mementingkan nama, reputasi, dan integritas di atas segalanya teman-teman. Oke? Terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.